Jadi sufi itu nggak lebih daripada zikir, ilmu mengenal Allah. Dua aja. Nggak ada urusannya sama gila, nggak ada urusannya sama bid'ah, nggak ada. Cuma dua itu aja. Zikir, ma'rifat mengenal, nggak ada lagi urusannya. Nah, itu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali ini sulit dikalahkan. Kenapa? Mau tidur, bahasa orang Jawa dulu apa? Semedi dulu. Nah, semedi itu sudah diislamkan, kita sebut zikir. Mau tidur zikir dulu Pak sebentar. Ya. Surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasannya tiada yang berhak disembah, tiada penggerak alam semesta, tiada yang menjagamu, tiada yang menolak mara bahaya darimu kecuali Allah. Fa'lam annahu, maka ketahuilah. Adakah kalimat la ilaha illallah tapi nggak ada orangnya? Ada nggak? Berarti ayat ini memerintahkan, maka cari tahulah kalimah ini pada diri pewaris-pewaris Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim salli ala madinatil ilm. Pesantren yang bernisbat, yang terhubung kepada rajanya para wali, Syekhu Masyaikhina Al-Syekh Al-Qutub Ar-Rabbani Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Boleh dibaca Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Tempat yang diperdebatkan ya. Syekh Abdul Qadir ini Bapak Ibu, di dalam darahnya itu mengalir darah Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau ini Siddiqi Alawi, keturunan Sayyidina Abu Bakar, juga keturunan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ayahnya Hasani, zuriat Sayyidina Al-Hasan, ibundanya zuriat Sayyidina Al-Husain, yang bercampur dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini walaupun zuriat Nabi, tapi besarnya bukan di Arab. Di mana dia besar? Daerah Khurasan. Lalu hijrah ke Baghdad, berguru kepada imam namanya, kalau sekarang disebut Kiai, Mbah Kiai Abu Sa'ad Al-Makhrami. Diajarkan zikir. Ini ulama besar, zikirnya kencang. Afdalu dzikri la ilaha illallah, seperti itu. Namun beliau punya guru yang lain, namanya Imam Yusuf Al-Hamadani, dan temannya Imam Yusuf namanya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ada nama Pak Kiai Ghazali, yang ada Pak Kiai Bukhari Muslim. Itu beliau kalau kesini berat tuh bawa kitab, satu Bukhari, satu Muslim. Bukhari saya 4 jilid Kiai, Muslimnya 2 jilid. Wah, lumayan ya. Boleh dikecilin dikit ya. Kecilin dikit ya, takut meledak gitu. Baik. Imam Yusuf An-Nabhani dan Ghazali mengajarkan zikirnya lembut, pejam mata, lidah dikunci, cukup baca nama Allah di dalam hati. Itu Imam siapa?
Yusuf al-Hamadani, dan satu lagi Imam Abu Hamid al-Ghazali. Itu sebabnya kurikulum zikir Syekh Abdul Qadir Jilani dari dulu sampai sekarang itu 2 jenis. Ada zikir lembut, ada zikir keras. Dan sepertinya sahabat saya Kiai Akhid make dua-duanya. Kelihatan dari wajahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para kiai, para pengurus. Di sini apa? PC? Apa? MWC ya. Dan wabil khusus Jam'iyah Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman wilayah Gunung Kidul ya. Semoga Allah meriayahkan diri mereka. Ada namanya Kiai, zikir riayah. Zikir riayah itulah yang permulaan kalau kita baca Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, itu namanya zikir riayah. Zikir kayak semacam sugesti. Tahu sugesti, Bu? Nama temen ya. Sugesti itu kita bicara ke dalam hati, wahai diriku, katakan tujuanku hanya Allah. Boleh juga disebut menanamkan niat baik, itu namanya zikir riayah. Menjaga. Contoh lainnya, kalau di hadis Nabi itu, raditu billahi robba, itu namanya zikir riayah. Contoh lainnya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelisah di dalam goa. Goa apa yang Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar? Goa Thur. Itu beliau gelisah, kakinya digigit oleh binatang berbisa, tapi kepala baginda di pahanya beristirahat. Turun wahyu. Apa kata Allah? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Itu namanya riayah, sugesti. Riayah itu di dalamnya ada makrifat. Ada rasa makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu zikir riayah. Nah, ada namanya zikir as-sana, zikir memuji. Apa contoh zikir memuji? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamd, termasuk la ilaha, itu namanya zikir sana. Nah, zikir as-sana ini bukan kisana bahasa Jawa loh ya. Ya, sana itu puja-puji. Dan pujian tertinggi yang Allah paling suka alhamdulillah. Tetapi dari alhamdulillah itu ada basicnya. Yang paling tinggi yaitu la ilaha. Mau dipandang enggak oleh Allah? Mau cari perhatian Allah enggak? Mau. Orang yang paling nonjol itu pasti dikenang oleh gurunya. Benar enggak? Kalau di sekolah yang nonjol itu 2. Yang angel, ya, yang nakal, yang sebaliknya apa? Yang pinter, yang cerdas. Ini 2 ini. Pilih yang mana? Tapi ada satu lagi yang paling disenangi oleh guru, yang merupakan sifat Allah yang Allah tajallikan, Allah tumpah ruahkan kepada guru-guru, yaitu sifat khidmat.
Khidmat itu berkorban, mengabdi, patuh. Itu sifat yang paling disuka. Orang cerdas kalau nggak khidmat nanti ngelawan gurunya. Nanti ngadu domba gurunya. Paham maksudnya? Terjadi nggak pada diri baginda Rasulullah SAW? Terjadi. Rasulullah itu, Pak Kiai, dapat wahyu. Karena orang yang di sampingnya itu berkhidmat menuliskan wahyu, maka dia dapat percikan keberkahan wahyu. Wahyu itu terjadi di alam sebelah alam kita ini. Yang nggak bisa dilihat kalau orangnya nggak tasdik, nggak percaya. Tapi tasdik nggak cukup. Ada yang kedua namanya taslim. Apa arti taslim? Nerimo apa adanya. Nggak banyak membantah. Yang mau ngudut, ngudut aja Pak, nggak apa-apa. Itu kayaknya nggak ngudut tuh stres. Ngudutnya, labak saya. Boleh. Orang NU boleh. Iya. Apalagi tiang jatman. Ngudutnya mubalaghah. Tahu mubalaghah nggak Mas? Apa mubalaghah? Kelewat. Banget ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Karena wiridnya panjang, ngudutnya panjang. Sampai lupa minum kopi depannya. Saya karena nggak ngudut, kopinya habis duluan. Lidah kebakar. Mending pakai air, itu kebakarnya sama api. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir ini, beliau tidak hanya ngajar zikir. Zikir yang tadi dua itu, riayah dan sana. Ada zikir yang lain. Namanya zikir hal. Apa tuh zikir hal? Apa aja kondisi, kolbunya tetap nyambung dengan Allah. Tapi saya mau nanya dulu. Mungkinkah orang seperti kita ini langsung, orang Jogja ini kan, terutama Gunung Kidul, ini diberkahi karena dulu ada yang mendirikan Gunung Kidul ini, siapa namanya tadi saya nanya sama ke Kiai, Ki Ageng siapa? Ya itu tuh, Pemanahan, Panembahan Senopati, turunannya jadi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, kan gitu. Bener ya, sahih ya. Cuma ternyata di sini nggak ada keratonnya ya, malah keratonnya ada di utaranya sama di baratnya ya, apa di selatannya, di Jogja ya. Tapi ala kulli hal, ini masa transisi dari zaman kerajaan Hindu-Buddha dengan Islam, itu luar biasa. Nah, orang-orang ini, beliau-beliau itu bukan orang-orang sembarangan sebenarnya. Di zaman itu tarekat yang masyhur namanya tarekat Syatariyah. Sama, Syatariyah sama. Tapi tarekat ini kembangnya dari Pamijahan, itu orang Jawa juga, tapi hijrah ke Pamijahan, Jawa Barat. Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini, Bapak Ibu, itu belajarnya kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Ya. Syekh Abdul Rauf Singkil ini punya guru di Madinah. Beliau ini lebih dari 20 tahun di Madinah. Berapa tahun? Kalau orang sekarang di Madinah baru 4 tahun pulang-pulang bid'ahin thoriqah. Tahu nggak Kiai siapa orangnya? Yang pasti bukan Kiai Bukhari Muslim. Itu Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rauf As-Singkil, As-Singkili atau Al-Jawi.
Beliau ini ngaji bertahun-tahun, puluhan tahun di Madinah, pulang-pulang jadi mursyid. Sebenarnya beliau ini diijazahkan lebih dari 2 thariqah, 40 thariqah. Tapi yang dikembangkannya 2, Syatariyah dan Qadiriyah. Nah, silakan cek sendiri itu kitabnya beliau ya. Beliau punya kitab risalah tentang thariqah Syatariyah, itu silsilahnya 2. Jadi biasa orang dulu punya thariqat lebih dari 1, tapi dia kiai, dianya ulama. Orang awam boleh nggak lebih dari 1? Gimana ya? 1 aja nggak kuat ya. Mau nambah ya. Thariqat Al-Qadiriyah itu sebenarnya awal berkembangnya berbarengan dengan Syatari. Cuma Syatari ini, Bapak Ibu, ngaji hakikatnya lebih banyak daripada wirid hariannya. Jadi bagi orang Syatari, duduk ngaji wujud Allah. Ada namanya Ahad, Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah. Pusing nggak ngabalinnya? Pusing nggak ngapalinnya? Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah. Tuh. Apa bedanya coba? Pusing kan? Nah. Makanya tarekat Syatori itu dulu berkembangnya di kalangan santri-santri senior sama orang-orang kerajaan. Pernah dengar Ranggawarsita atau Ronggowarsito? Itu dekat sini ya, ngajinya ke Mbah Yai Hasan, orang dulu nyebutnya Kasan. Kasan Besari, itu namanya Syekh Kiai Hasan Basri. Logat orang Jawa, Kasan Besari. Hebat juga orang Jawa ya. Itu nggak perlu masuk pengadilan untuk ganti nama. Iya. Beliau itu dan sampai ke atas itu berhasil dengan apa ya, pendahulu-pendahulunya ke atas. Berhasil menghislamkan ajaran spiritualnya Jawa. Ternyata tidak bertentangan. Ketemunya di Syatariyah. Itu jasa orang Syatariyah. Orang Hindu Buddha, nama kejawen dulu ada namanya cakra. Tahu cakra nggak? Bukan cakra penyanyi itu cakra Khan namanya. Bukan cakra buana, bukan. Cakra itu 7 titiknya, mulai dari bawah sampai ke ubun-ubun. Ya, cakra mahkota. Diislamkan oleh beliau, nggak dibuang, diislamkan. Karena itu ajaran masuk kepada bab zauq rasa. Bukan masuk ke bab akidah, tidak masuk ke bab fiqh. Maka dia sebut istilah, misalnya cakra ini sama dengan Baitul Maqdis. Bab yang ini sama dengan Baitullah, Baitul Haram. Begitulah sampai ke cakra atas. Dulu begitu. Kalau orang sekarang gimana kalau baru pulang dari sono? Bidah gitu ya. Benar nggak? Nah, itu ketahuan ngajinya belum lama. Serius. Kalau belum khatam apalagi? Coba tanya beliau. Namanya Bukhari Muslim. Khatam nggak? Saya Bukhari Muslim Kiai. Maaf ya Kiai ya. Ya. Saya punya beberapa kenalan doktor hadis, tapi nggak pernah mengkhatamkan hadis Sahih Al-Bukhari. Cuma doktor ilmu hadis. Sama. Kalau di kampus Islam ada namanya jurusan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Ilmu masak dengan masak beda nggak? Di kampus ada ilmu pertanian. Orang Gunung Kidul kebanyakan beda nggak?
sama sarjana-sarjana itu? Beda. Banyak bedanya. Mereka penemuan didebatkan. Kalau Bapak Ibu ini, kalau ketemu langsung dipakai. Hasilnya beda. 4 tahun, nggak ada satu buah pun yang jadi. Kecuali mereka praktek dulu ke lapangan. Coba nih, beliau-beliau yang bertani nggak perlu kuliah. Udah berapa kali panen. Malah bisa ngulik kuliah anaknya. Nguliah, lagi sulit amat. Saya grogi dekat Kiai Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thariqat Qadariyah itu sebenarnya juga ada sisi ilmu hakikatnya. Itu bisa kita lihat di kitab Sirrul Asrar, Al-Fathur Rabbani, dan beberapa kitab lain. Namun, datanglah ulama dari tanah Melayu, tapi Melayu Kalimantan, namanya daerah Sambas. Saya pernah ziarah ke ayahanda beliau. Di Sambas. Sambas itu perbatasan antara Kalimantan Barat dan daerah Sarawak, ya, daerah Sarawak, Malaysia. Ya. Beliau di mana ngajarnya? Ngajarnya bukan di Sambas. Coba ngajarnya di mana? Ada yang tahu nggak? Namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Di mana ngajarnya? Di Gunung Kidul? Enggak. Di Gunung Kidul Kiai Ahid. Al Gunung Kiduli. Gitu. Di mana ngajarnya? Di Mekah. Depan Masjidil Haram yang sekarang jadi kantornya Syekh Sudais. Namanya Jabal Abi Kubais. Itu pusat thariqat. Ada Naqsyabandiyah, Kholidiyah, ada Tijani, ada Idris, lengkap di situ. Dan salah satunya ada zawiyahnya, suraunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, kalau jalur kiai itu ke Syekh Abdul Karim ya? Iya, maksudnya turunnya ke Syekh Abdul Karim. Ya, oke. Kalau di Cirebon itu dan Tasikmalaya jalurnya ke Syekh Tolha. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini punya murid banyak. Ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh Tolha, ada Syekh Fulan, banyak sekali. Ya. Syekh Abdul Karim itu masih paman atau siapanya Syekh Nawawi Banten. Ya. Syekh Nawawi Banten ini punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang, itu pendahulu kami di sana. Secara ilmu ya, sama-sama Ahmad Khatib, satu Ahmad Khatib Sambas, satu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Sambas lalu menyederhanakan kurikulum orang berthariqat yang tadinya dianggap kalau masuk thariqat kayak orang gila. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada ya? Kalau ada orang dengerin dangdut terus cingkrak-cingkrak itu gila nggak? Kenapa nggak ada yang bilang gila? Masa kalau zikir cuma la ilaha illallah itu disebut gila? Ada yang suka bola nggak? Kalau pas mau ngegol, pada teriak semua nggak? Ayo, teriak semua nggak? Bener, gila lo. Gila itu. Itu cuma nonton bola mau gol. Kira-kira kalau masuk kalimah Allah gol ke gawang kolbu, teriakannya lebih dahsyat. Itu urusan memasuki begitu. Weh, jangan ngeres Kiai. Allahumma sholli ala Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna syaitan.
ya Rozak. Jadi disinilah diuji orang bertorikoh. Takut disebut gila. Siapa yang nyebut gila? Makhluk. Kalau cuma makhluk yang nyebut dia gila, sesat, terus nggak mau lagi berzikir, itu namanya syirik khafi. Takut disebut-sebut gila. Siapa yang nyebut gila? Makhluk nih, hati-hati. Meninggalkan amal soleh karena takut disebut-sebut orang apa, itu termasuk riya. Dan riya itu kata Sayyidina Nabi SAW, asyirkul asghar, syirik kecil tersembunyi. Nah, ini bahaya, menjangkiti orang-orang yang sekarang ngaku bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru zikir dikit sudah takut dikatain orang. Gimana nanti pakai jenggot kayak saya ini, kayak Kiai Akhid. Gimana nanti pakai sorban? Ada loh nanti masanya orang torikot senang pakai sorban nanti. Karena Sayyidina Nabi SAW, para sahabat semuanya berserban. Dan itu libasul malaikah, pakaiannya malaikat. Dulu Syekh Ahmad Khatib Sambas itu bersorban. Sampai kepada sebelum Mbah Yai Nawawi Berjan itu masih pakai serban dulu. Itu tradisi. Kalau serban itu ada modelnya. Coba sekarang saya sebut Al Habib Umar, kebayang serbannya? Lipat gitu, berlapis-lapis. Coba saya sebut Abah Guru Sekumpul, kebayang? Nah, itu serban ala orang Mekah lama. Di Mekah itu ada klan-klan. Coba yang sering lihat foto Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beda lagi nggak? Beda lagi. Ada ungkapan, ini bukan hadis. Al-imamatu tajul Arab. Serban itu mahkota orang Arab. Sama Bung Karno diganti. At-Tauqiyatus Sauda tajul Jawi. Tajul Jawin. Jawa itu Jawi, itu bukan orang Jawa. Jawi itu mulai dari Aceh sampai ke Papua. Disebut Jawi. Dari mana kita tahu? Pendahulu orang Syatari yang tadi namanya siapa di Aceh? Syekh Abdul Rauf As-Sigli. Ini terlalu serius nggak ngajinya? Kalau mas saya rugi kalau ketawa-ketawa. Sekali aja ketawanya ya. Yang seriusnya kita banyakin. Jauh-jauh soalnya. Syekh Abdul Rauf As-Sigli, ketika di negeri kita ini orang punya zikir riayah tadi. Apa zikirnya? Kalau bahasa Jawanya, zat ingsun, zat Allah. Orang gitu zikirnya dulu. Di Aceh juga begitu, di Banten juga begitu, di Jawa ada ngomong begitu. Maka beliau bertanya kepada gurunya Syekh Ibrahim Al-Qawrani Al-Madani Asy-Syafi'i As-Sufi. Beliau ini murid terbaiknya Imam Kusyashi. Imam Kusyashi ini yang punya 40 thariqah. Meninggal Imam Kusyashi, diangkatlah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Jadi kalau ziarah ke Madinah, baca salamnya yang lengkap, termasuk Al-Kusyashi dan Al-Qurani. Dikirim surat mengenai Tuan Syekh Ibrahim, apa pandangan ajaran Ahlus Sunnah mengenai orang yang nyebut zat ingsun, zat aku, zat kami, wujuduna, wujudullah, wujud kami, wujud Allah. Apa jawaban beliau? Jawabannya ada dua. Nah, ini kena pakai syatari. Kalau pakai Qadiri, lain lagi jawabannya.
Apa jawaban beliau? Mau tahu nggak? Karena saya lihat sekarang di YouTube itu ada lagu Jawa yang melagukan itu. Zat ingsun itu dumading apa gitu ya. Ngeri itu ya, pakai kun gitu dia. Hehaheho hehaheho. Itu bisa bener, bisa nggak bener. Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, Imam Ahlus Sunnah di Madinah, apabila yang mengatakan zat ingsun, zat aku, wujuduna, wujud aku, wujud Allah, itu orang yang fana. Fana ini beda dengan makna manunggaling orang sekarang. Manunggaling versi orang sekarang itu ada dua sosok nyatu. Tapi kalau manunggaling bahasa lama, hancurnya si hamba, nyatalah pencipta hamba. Itu disebut manunggaling kaulo Gusti. Itu kalau itu maksudnya, tiadalah aku sudah tiada. Yang ada cuma aku yang besar, yaitu Allah yang mengatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali ingsun. Ingsun di situ siapa? Allah. Maka zat ingsun yang dimaksud di situ itu ingsun itu ananya Allah. Habislah aku kecil, yang nyata cuma aku yang maha besar. Jika itu maksudnya, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab Tanbihul Masyi. Apa nama kitabnya? Tanbihul Masyi ini sudah dicetak di mana-mana, dan salah satu yang terbagus sudah ada bahasa Indonesianya. Diteliti oleh guru saya, namanya Profesor Dr. Oman Fathur Rahman, orang Jawa Barat. Siapa namanya? Nah, di situ ada bab wujudiyah. Nah, nanti cari bukunya. Itu beliau teliti waktu S2. Ternyata sudah diteliti. Jawabannya siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kata Syekh Abdul Rauf, jika maknanya fanalah aku si hamba, yang nyata hanyalah Allah, maka orangnya disebut ahlul haqiqah, minal muhaqqiqin, orang ahli hakikat. Itu benar. Tapi jika maksudnya nyatu zat aku, zat hamba dalam zat Allah, atau belum ada kesadaran bahwa Allah itu maha baqa, si hamba pasti hancur binasa, maka orang ini kadzab, pembohong. Orang ini dajjal. Orang ini bukanlah ahlu tahqiq. Dia cuma niru-niruin orang. Paham maksudnya? Semoga tidak paham. Biar nanti nanya lagi ke Kiai Akhir. Jadi kalimat yang ada dalam syair Jawa itu bukti kuat bahwa tarekat sufi ahlus sunnah yang bercorak ilmu hakikat itu sudah mendarah daging di darahnya orang Jawa. Jadi kalau ada hari ini orang Jawa cuma zikir la ilallah doang, anti, zikir keras-keras anti, itu kurang piknik, kurang ngopi. Ya. Itu kita belum bahas dalil loh ya, baru bahas sejarah dan kitab-kitab ulama. Kalau bahas dalil, lebih dari 40 dalil zikir keras. Mau dibacain malam ini, selesainya 7 hari. Habis modalnya Kiai Akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang gampang. Maka datang Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau kemudian mencoba mentajdid
Apa bahasa Jawanya Kiai? Mentajdid itu. Menganyarkan, memperbaharui. Benar ya? Ngenyar-ngenyari. Waduh, kursusnya soheh malam ini. Memperbaharui, menyegarkan metode cara mengingat Allah. Thariqah itu artinya apa Bapak Ibu? Saudara-saudariku, Mbak Yu, Mas-mas, thariqah artinya apa? Jalan. Jalan di depan nih baru dicor berapa bulan lalu Kiai? 2 tahun, oke. Lama juga ya. Tapi sebelumnya udah pernah? Belum pernah. Berarti dulu ini jalan tanah, lalu diperbaharui. Bener nggak? Masa jalan bumi diperbaharui, jalan kolbu nggak diperbaharui? Coba zaman Syekh Abdul Qadir dulu ada handphone nggak? Ada smartphone nggak? Ada TV nggak? Ada YouTube nggak? Nggak ada ya? Kalau dulu nggak ada YouTube, itu Syekh Ahmad Khatib Sambas udah khawatir ngelihat anak muda kok mulai sibuk belajar yang nggak penting-penting, maka beliau ringkas zikir itu. Maka sekarang pembaharuan nggak boleh berhenti, yang penting hakikatnya tidak berubah. Kemasan boleh berubah. Coba sekarang ingat-ingat dulu zaman-zaman tahun 2006 kalau mau nelpon di mana? Wartel, supaya bisa ngomong sama orang di Saudi, bener nggak? Orang yang lagi ngerantau ke Hong Kong, ribet, bayarannya mahal nggak? Sekarang coba kalau mau koneksi sama orang di luar sana cukup buka. Itu yang punya wartel, wartelnya masih buka nggak? Gulung tikar. Itulah nasib, itu baru urusan bumi loh. Apalagi urusan masuk ke dalam. Karena hati ini perubahan cepat. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu ini disebut qalbu kan cepat berubahnya. Maka perubahannya mesti harus diikutin dengan kecerdasan ulama-ulama yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cara Nabi Muhammad SAW beda nggak dengan cara Nabi Isa? Beda jauh. Nabi Isa pakai pengobatan. Nabi Muhammad SAW nggak pakai pengobatan, cuma sesekali. Nabi Nuh buat kapal, Nabi Muhammad SAW nggak buat kapal. Nabi Ibrahim debat, Nabi Muhammad SAW nggak debat. Beda metode. Maka semangat para nabi untuk memperbarui jalan-jalan menuju Allah tanpa mengurangi syariat Allah atau menambah-nambahi syariat Allah, metodenya boleh dirubah. Syariat tidak boleh berubah. Coba sejauh ini Kiai Akhid ngajar thariqah, sholat subuhnya jadi 2,5 nggak? Zuhurnya jadi 3/4 gitu? Kan enggak. Yang beda sama kiai sana sini cuma satu, kiai sana zikir la ilaha illallahnya biasa-biasa. Abdul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu aja. Ya, tapi orang nggak tahu itu salah satu metode thariqah. Thariqah mana yang begitu? Ada nggak yang tahu metode kalau Allahnya dipanjangin la ilaha illallah? Itu thariqah Syadzili. Di Syadziliyah kalau orang talqin zikir Allahnya itu dipanjangkan dan ujungnya lembut. La ilaha illallah. Kenapa lembut? Supaya hal goncangan jiwanya enggak keluar, habis di ujung suara. Kalau di thariqat Qadiriyah lain. Kadang yang dihajar kolbu-kolbu yang kerasnya melebihi batu, maka perlu dihunjam terus. Nonton YouTube-nya kan berjam-jam tiap hari. Dia hajar terus. Kalau orang Syazili punya hizib.
Hizib pagi, sore, banyak. Wajar kalau zikirnya nggak keras-keras amat karena sudah kututup sama hizib bahar. Ya. Tapi sama orang Jawa hizib bahar tuh horor. Ya bener nggak? Jadi ilmu kanuragan. Padahal hizib bahar yang saya dapat itu bukan kanuragan, tapi justru taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan supaya sakti, tapi supaya mendekat, lenyap dalam kesaktian Allah, bukan menjadi Jadi sakti itu repot loh Bapak Ibu. Ayo, banser-banser sakti nggak? Capek loh jadi orang sakti. Orang sakti itu suka nguji-nguji dan pasti diuji. Tapi kalau kita tidak lagi merasa sakti, lenyap dalam kesaktian Allah, nggak diuji orang. Langsung dijaga oleh Allah Subhanahu. Ada orang ganggu, Allah yang jaga. Tapi kalau kita yang sakti, ada orang yang ganggu, ya jaga sendiri. Kena ya kena sendiri. Jadi beda-beda ya. Nah, imam-imam ini punya kelebihan masing-masing. Nah, Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau meringkas yang tadinya zikir itu kurikulumnya ada 17, ada yang 21, ada yang menjadikan 30 sekian. Sama beliau cukup jadi 2. Dalam 2 itu nanti Allah akan berikan yang tadi 17 itu, yang 30 itu. Yang penting istiqomah. Ada yang ngantuk nih, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ngerti bahasa Arab bahaya itu, istiqomah itu. Coba zikirnya kenapa 165 Mas? Ada yang tahu? Kalau kiai jangan jawab. Kenapa zikir 165? Why? Bahasa Jawanya apa? Kenapa itu? Nggak bisa ngulang aku. Pengen apa? Pengen ngomong. Ayo kenapa ayo? Zikir la ilaha illallah 165 kenapa? Khodam. Anggota tubuh. Oh, ini beliau ini orang ini kali ya, terapis kali ya. 165 itu Bapak Ibu, itu adalah nilai sandi dari kalimah la ilaha illallah. Orang kalau baca la ilaha illallah, itu kalau ahli angka nyebutnya 165 gitu. Jadi kalau ahli-ahli makrifat dulu nyebut zikir itu pakai angka biar nggak ketahuan. Tapi sekarang rahasia itu sudah jadi rahasia publik. Semua orang boleh tahu. Jadi lam hurufnya nilainya sekian. Itu bukan cocok logi, ada ilmunya. Namanya ilmul huruf wal adad. Ilmu huruf dan angka, ada satu cabang di situ namanya hisabul jumal. Apa namanya? Tapi kebanyakan orang jadiin ilmu ini cuma untuk perdukunan. Berarti perdukunan itu ada islaminya, Kiai. Karena pakai kun fayakun. Maka ada dukun syar'i, ada dukun. Betul. Ahli ruqyah itu kan dukun sebenarnya. Cuma syar'i. Kan sama. Nah, sama kan? Coba, dukun dulu begitu nggak? Yang beda cuma doanya. Jangan marah ya ahli ruqyah ya. Satu profesi jangan marah. Sama kiai maksudnya. Dituduh dukun soalnya. Halo kun. Yang suka baca kun fa yakun. Makanya disebut dukun. Ngeri kan? Jadi macam-macam sama dukun. Hancur kalian. Karena dia baca kun
Karena muncul penjajah. Penjajah ini lihat kekuatan spiritual itu ada pada Thariqat Syatari yang udah nyatu pada kejawen Islam. Maka dicerailah, dibuat talak 3 nih Islam sama kejawen. Akhirnya ahli agama Islam sibuk baca kitab, debat dalil, lupa tirakatan. Paham? Kalau orang rajin baca kitab, pinter debat. Tapi giliran ada yang sakit, ada yang kesurupan, dibacain kitab malah bengong. Dibacain ayat, dibacain ulang sama yang kesurupan. Tapi kalau orang tirakatan, bacain beres. Apa yang ditiupkan? Dia minta kepada yang punya nafas. Allah Subhanahu. Dibacalah kata Imam Nawawi, kalau yang dibaca nama Allah, nama-nama suci, tiup itu syar'i. Walaupun tidak dijaharkan, dikeraskan. Ini yang terjadi sekarang di negeri kita Nusantara ini. Ketika ahli-ahli dalil meninggalkan madlulnya. Apa arti dalil? Penanda, penunjuk. Sibuk dengan tanda. Lupa dengan yang disebutkan dia dalam tanda, bahwa yang ditunjuknya masih jauh di ujung sana. Coba tadi saya tulis kalau ada tulisan Gunung Kidul, itu masih jauh. Nah, kalau orang yang sibuk debat, itu debatin plang, kesono, kesini, kesono, kesini gitu. Buatnya nggak begini, warnanya harus begini, tulisannya harus begini. Itu salah. Padahal bisa kesini, ntar belok kemana, ya kan? Boleh ke utara, ntar belok lagi kemana, boleh kemana-mana. Namun karena orang sibuk dengan simbol dalil, lupa madlul. Apa arti madlul? Yang disebutkan dalam dalil yaitu Allah Subhanahu. Sibuk mengenai cara zikir. Masa zikir keras-keras? Memang Allah tuli. Allah itu nggak pernah tuli. Terus apa masalahnya kok zikir keras-keras? Yang tuli hatimu. Yang budek itu pikiranmu. Yang gudeg perutmu. Mau makan. Allahumma sholli ala sayyidina. Mohon maaf, semoga ada yang tersinggung. Oke, monggo. Aku sampein. Ini katanya ada kotak amal. Loh, kotak beramal. Ayo ya monggo jalanin. Yang penting fokusnya tetap ke ngaji ya. Sudahlah ngaji, beramal. Amalannya langsung dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita langsung ke hadis aja lah ya. Hadis mengenai zikir. Ini yang hadir ini pada punya Instagram nggak? Ya, yang jawab cuma 1-2 orang. Banyak ya? Yang muda, yang sudah rambutnya kena cat itu. Ya. Tapi rata punya Facebook ya. Rata punya smartphone ya. Handphone yang pinter itu pun. Ya. Kalau di Facebook, di Instagram, orangnya masyhur. Kalau di Instagram disebut selebgram. Ya. Tapi nggak ada ya, seleb Facebook tuh nggak ada ya. Kenapa? Dia jadi seleb, jadi masyhur di Instagram, di TikTok. Sekarang ada juga ya, seleb TikTok. Tapi saya nggak punya TikTok lah ya. Saya nggak punya YouTube. Nggak ada. Instagram pun sudah hapus. Lagi naik-naiknya saya hapus. Lagi banyak-banyaknya tuh followernya.
Itu godaannya luar biasa itu untuk menghapus itu eman, udah hapus gitu. Tapi saya tidak menyarankan jenengan hapus ya, santai aja. Jangan ikutin saya ya. Saya ini orang sesat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Tapi Jatman tetap bersama sama kita ya. Alhamdulillah. Ketika ada orang disebut-sebut, sering dikunjungi, sering dilihat-lihat, sering ditonton, nah orang tuh jadi viral. Bahasa Arabnya masyhur. Pasti yang anak-anak muda ini pengen terkenal. Bener gak? Pengen punya viewer banyak, follower banyak. Follower tahu gak Pak? Follower. Bukan follower Pak. Follower tuh bahasa Arabnya apa ya? Ya mutabi atau musyarik atau muqallid apalah ya. Bahasa Arabnya tanya nanti sama guru bahasa Arab. Pengikut. Dulu ada zaman Twitter. Udah banyak yang nggak punya. Bapak Ibu Saudara, makan Allah. Kita ini kenapa kenal si fulan? Karena tiap kali buka TikTok, buka Instagram, yang dilihat orang ini. Lu terus pernah mimpi sama orang yang sering dilihat nggak di Instagram atau di Facebook atau di YouTube? Pernah? Halo? Pernah mimpi sama orang yang kita tonton nggak? Atau orang yang kita lihat fotonya? Pasti pernah. Kenapa mimpi? Karena pernah lihat atau sering lihat. Mau nggak mimpi Rasulullah SAW? Mau. Bener. Janji nih mau. Nggak perlu yakin. Yang penting cinta. Nah ini anak muda. Kalau jatuh cinta sama seseorang, bentar-bentar ngeliatin status dia nggak? Bener. Terus di like nggak? Like gitu ya. Bener gitu ya? Kok bisa begitu? Karena coba kalau nggak senang sama orangnya, mau nge-like berat nggak? Padahal cuma mau pencet doang. Itu berat. Kenapa berat? Karena tidak kenal, tidak cinta. Tidak kenal, tidak cinta. Jadi ada yang lewat, nggak kenal nih, lewat aja. Tapi coba kalau kenal, pasti cet. Nah begini tuh, gitu. Jadi kalau ingin nama Rasulullah itu bertahta di kolbu, mesti sering-sering ngelihat status di kolbu sendiri. Atau kalam-kalam dari kolbu orang yang mencintai Rasulullah SAW. Bapak Ibu, lebih canggih kolbu, hati, atau handphone? Bener, coba praktek ngomong hatinya ke hati orang lain. Gak bisa kan? Ada yang bisa. Ngebatin. Pasti dibilang gila sama orang Gunung Kidul. Orang dulu nelpon pakai apa? Gak ada. Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah SAW, lagi khotbah di kota Madinah. Panglima dia kirim ke daerah Irak, di satu riwayat ke Syam. Sampai di bawah bukit, Sayyidina Umar pas lagi khotbah. Lagi khotbah diputus oleh beliau ngomong, wahai Panglima, naiklah ke atas bukit. Naiklah ke Gunung Kidul, kira-kira gitu. Kenapa? Di bawah, di belakang bukit, sedang ada musuh menunggu.
Anehnya apa? Panglima itu Irak sama Madinah jaraknya 3 bulan pakai onta. Dulu belum ada Garuda. Beliau ini pesenin saya Garuda tadi. Padahal saya kalau kemana-mana nggak minta harus Garuda gitu. Boleh pesawat apa aja, yang penting jangan diminta jalan kaki. Apalagi ontel. Imam terdahulu ini yang dikuatkan. Nah, ketika itu imamnya adalah Sayyidina Umar. Dia ngomong sama panglimanya kedengaran. Coba, itu pakai kartu apa itu? Hah? Telkomsel belum ada. Simpati belum ada. XL belum ada. Apalagi kartunya? 3G. Apalagi itu? M3. Kiai punya kartu nggak, Kiai? Kartu apa, Kiai? Kartu kredit. Kartu keluarga. Kartu KB, keluarga berencana. Nggak ada kartu. Tapi di dalam ini ada satu chip, satu kartu yang dia canggih. Jika alatnya dilatih, selalu dicas, lalu dia mengerti nomornya. Dia bisa ngomong sama kolbu dimanapun. Apa dalilnya? Dalilnya di Sahih Muslim. Al-arwah junudun mujannadah. Rohani, ruh, arwah, baik yang hidup ataupun yang mati masuk dalam makna ini. Al-arwah. Junudun, apa arti junud? Seperti tentara mujannadah yang terkomandoi dengan rapi. Kalau tentara itu satu komando nggak? Banser satu komando nggak? Mantap kalau iya. Tapi biasanya bubar duluan. Jangan bubar duluan. Ya. Arwah itu dia seperti tentara baris walaupun jaraknya jauh, itu roh. Roh itu nggak tinggal di badan, dia cuma terkait dengan badan. Jarak Jakarta-Jogja nggak ngaruh dia. Jakarta-Jogja, Eropa, Mekah itu nggak ngaruh. Di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Itu rindu baginda Rasulullah SAW. Rasulullah langsung lihat wajahnya dan tahu namanya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ke Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Hei Umar, hai Ali." Ini hadis sahih, ada di Bukhari dan di Muslim. Ya. Kiainya ada di sini. "Wahai sahabatku, jika kamu nanti ada masa, ada waktu, cari orang namanya Uwais. Mohon minta doa ampunan kepada beliau." Ini Uwais nggak ketemu fisik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi rohaninya bertemu sang baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sholawat itu, coba sesekali ngomong gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, zahirnya. Batinnya ngomong gini, ya Allah, sampaikan salam dari ruhku kepada ruh baginda Rasulullah SAW. Itu energinya kuat, langsung begini dia. Mau coba? Mau coba? Ayo kita praktek ya. Mau ikut? Coba pegang dadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi, aku percaya
Aku sangat yakin diriku, jiwaku, kolbuku, tubuhku, tulangku, sumsumku, darahku, dagingku, kulitku, rambutku, ciptaan Engkau dari nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami menjadi umat Engkau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, dari dalam hati, ya Allah. Sampaikan salam kami, sampaikan salam daku, salam dari dalam ruhku, dari dalam jiwaku, dari dalam kolbuku, kepada ruhannya Rasulullah, kepada kolbu Rasulullah. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dari hati kami yang kotor, hati kami yang hina, sampaikan salam kami kepada hati Baginda Rasulullah, hati beliau yang mulia, dari hati kami yang gelap kepada hati beliau yang bercahaya. Ya Allah, limpahkan ya Allah cahaya dari kolbu Baginda Rasulullah kepada kolbu kami yang masih gelap. Ya Allah, istajib da'awatina ya Allah. Al-Fatihah. Waladhdallin. Dalam hadis yang sahih, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah seseorang mengirimkan salam kepadaku kecuali raddallahu alayya ruhi. Allah kembalikan ruhku. Fa'arudda alayhi. Lalu aku akan menjawabnya langsung. Cuma yang jawab ruhnya. Telinga ini bukan ruh. Ini telinga dari tanah, nggak bisa dengar. Yang dengar siapa? Mesti ruh juga. Maka yang mendengarkan rohani, mesti dia rohani. Yang mendengarkan kolbu, mesti dia kolbu. Kalau yang mendengarkan lidah ini, mesti telinga ini. Ya. Ini biar gampang. Sekarang ada namanya headset ya. Kita headset pasang begini, bener gak? Nyambung ke handphone. Bener? Temen denger gak? Kenapa? Karena dia gak punya alatnya. Paham? Itu baru smartphone. Kalau smart kolbu, nggak dipasang alat di telinga, mau orangnya seperti Rasulullah SAW,
Ini telinga ini nggak bisa nangkep. Meskipun teman sendiri, tetangga sendiri, kawan sendiri. Itu sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa mendengarkan suara Bluetooth dari Rasulullah SAW. Namanya Bluetooth ya, benar? Ya, nyambung. Itu gaib nggak? Kelihatan nggak kabelnya? Sekarang itu Allah sudah zahirkan yang gaib-gaib. Ini dipencet di sini nggak kelihatan kabelnya, bisa kedengeran oleh headset kecil dan bisa kenceng bunyinya. Sudah secanggih ini smartphone. Ini bukan punya saya ya. Masa orang sampai hari ini nggak percaya kolbu bisa bicara ke dalam kolbu. Ini bukan kajian tinggi, ini masa lebih canggih handphone. Yang buat handphone siapa? Orang Cina, orang Samsung aja dibuatnya di Cina, padahal Korea loh. Apple dikemasnya di Cina, katanya anti Amerika, katanya anti Cina, ya. Tapi pakai barang Cina, benci-benci tapi kok cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kiai, ciri-ciri orang cinta kiai, sering-sering kiai itu disebut, itu dukun itu berarti dia cinta itu. Kan kepikiran mulu, kalau ketemu ngobrol ngopi disebut mulu nama kiai. Bini aja nggak disebut-sebut nama bininya. Nama kiai berarti kiai ini mulai dicinta. Cuma gengsi terima orang dulu orang biasa kok sekarang mimpin torekot, gimana ceritanya? Orang dulu ini ngiler sama kayak saya kok sekarang jadi kiai. Yang biasanya nolak itu orang yang tahu masa lalu kita. Benar loh ya, itu yang ngomong Imam Suyuti. Imam Suyuti itu nggak ada orang sekarang yang mempertanyakan keilmuan beliau. Tapi di zamannya, beliau ini punya senior namanya Imam As-Sakhawi. Siapa nama imamnya? Sakhawi. Ngeri nggak namanya? Itu imam tegas yang bukan main. Sama-sama aswaja loh, Ahlus Sunnah. Apa kata Imam Sakhawi? Itu Suyuti orang bodoh. Bukan tiang pinter, wong bodoh. Kazab, suka nipu orang. Masa buku orang disalin sama dia? Kalau di kampus disebut plagiat. Kazab kata. Yang ngomong siapa? Teman sendiri. Tamak, kalau orang-orang di pesantren ditanya, lebih kenal Sakhawi atau Suyuti di pesantren? Kenapa? Karena Imam Suyuti balesnya nggak terlalu banyak. Tapi Imam Sakhawi kalau ngomong itu sampai nulis banyak buku. Imam Suyuti balas tapi nggak parah-parah amat. Nah, ini mumpung Kiai Bukhari ada. Kiai Bukhari ini dulu mau dibunuh orang. Bukhari Uzbek. Bukan Bukhari Al-Gunung Kiduli. Imam Bukhari itu majelis dia lebih ramai dari majelis gurunya daripada Imam Muhammad Az-Zuhli. Di kota namanya kota Naisapur. Kota yang canggih itu kota dulu. Kata Imam Zuhli ini basa-basi. Nih hati-hati nih banyak nih kiai basa-basi, hatinya iri dengki banyak. Ketika Imam Bukhari mampir ke kota Naisapur, menjelang balik ke kampungnya Rusia, apa kata Imam Zuhli? Gurunya Bukhari ini. Isma'u min hadzal ghulamis salih. Kalian ngajilah sama anak muda ini. Enggak mau dia bilang hazal alim salih, orang alim yang soleh. Dia bilangnya apa? Bocah kecil ini. Enggak mau ngakuin. Murid Imam Zuhli namanya Imam Muslim tuh, diborong sama beliau kan. Bukhari Muslim ini pemborong dari Gunung Kidul. Maaf ya. Imam Muslim ngaji ke Imam Zuhli, ngaji juga ke Imam Bukhari.
Tapi ditimbang-timbang, kok lebih seru ke Imam Bukhari. Tapi dia nggak pernah banding-bandingin, ngadu-ngaduin. Kadang datang sini, kadang datang sini. Begitu terus, dan dia nggak pernah meninggalkan majelis. Ternyata di antara murid-murid dekat Imam Zuhli, yang juga tadinya dekat ke Bukhari, ada tukang adu domba. Kenapa? Tiba-tiba majelis Imam Zuhli sepi. Majelisnya cuma gitu-gitu doang. Kalau sekarang yang nonton di YouTube paling cuma segitu-gitu aja. Yang ono, pendatang baru, bocah kecil, yang soleh itu, kata Zuhli, kok jadi rame? Karena ngomongnya lebih enak, penjelasannya lebih detail, dan gayanya gaul. Imam Bukhari itu gaul, gak kaku, gak keras. Kerasnya itu lembut, lembutnya itu keras. Beliau bisa menempatkan diri. Akhirnya majelisnya rame. Tapi si musang berbulu domba ada di sekitar dia. Dengerin kalamnya, dicatat. Dicari kesalahannya. Jadi hati-hati nih, malam ini bisa jadi Kiai. Ada yang hadir mau cari kesalahan. Semoga hatinya dirubah jadi baik oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kalau enggak nanti pulang-pulang masih ngomong, si dukun ketemu orang sesat katanya. Gimana, Yai? Kita ridho aja disebut begitu ya. Imam Bukhari diceritakan di majelis Zuhli, kata si musang berbulu domba ini, yang tadinya khidmat kedua Kiai ini. Apa kata dia? Yai Zuhli, itu si Bukhari ngomong begini yang gak pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ada satu kalam beliau, itu saya tulis di buku Muslim Puritan, tapi bukunya gak dibawa sekarang. Ya, bukunya udah habis. Yang dibawa sekarang buku teologi sufi itu pun cuma beberapa. Ya. Akhirnya Imam Zuhli tanpa tabayun, tanpa mencari kebenaran, dia kemudian langsung memfatwakan, oh sesat itu Bukhari. Oleh murid-muridnya yang kemudian salah faham, dipahami Imam Bukhari ini sesatnya sudah sesat zindik, sudah semi-semi kafir. Maka mereka pagi-pagi bilang, nanti malam kita bunuh si Bukhari yang sok pinter, keminter itu. Jadi sama orang hasad, orang pinter disebut selamat, udah disebut dukun, disebut keminter. Pasti sudah ada yang nyebut begitu. Benar ya? Selamat. Welcome to jungle, apa bahasa Inggrisnya? Marhaban ya. Jadi kalau kita sering mengatakan marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai baginda Rasulullah, masih siap juga selamat datang wahai semua pengalaman Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah, mesti kita nyicipin walaupun sedikit. Nabi tadi oleh si penulis wahyunya dibilang apa? Oh gitu doang si Muhammad. Saya juga bisa. Maka dia tulis wahyu sendiri, wahyu-wahyuan. Imam Zuhli diadu domba dengan muridnya sendiri. Karena si imam melihat muridnya udah sepi, untuk kembali murid dia, gimana caranya supaya si purnamanya lenyap. Itu murid-muridnya mau ngabisin Imam Bukhari, dibiarin aja sama beliau. Karena dianggap sesat. Imam Muslim masih hadir di majelis itu, tanpa mau adu domba, beliau ingin dua-duanya selamat. Tapi Imam Zuhli sampai di puncak iri dengkinya. Apa kata Imam Zuhli? Imam Kiai bisa iri dengki loh, karena salah faham. Karena ada yang mengadu domba. Apa kata dia? Siapa yang masih ngaji ke Bukhari, falyakum anni. Apa arti falyakum anni? Pergi, keluar. Siapa yang berani berdiri?
Imam Muslim. Imam Muslim berdiri, lalu beliau ambil kitab-kitab yang selama ini disalin dari Imam Zuli. Apa kata beliau? Gitu bukunya dirobek. Di satu riwayat ditaruh, dijatuhin. Seperti aku melepas lembaran-lembaran buku ini, seperti itu juga aku melepas, membuang semua riwayat engkau. Pergi Imam Muslim. Karena Imam Muslim gak mau ngelihat orang alim kok iri, dengki. Pergi beliau, udah gitu doang, hanya pakai hal, gak perlu banyak ngomong. Pergi cari cepat Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Wahai guruku. Jadi Imam Muslim ini mirip orang Jawa. Tapi dia bukan orang Jawa loh Pak. Jangan GR loh orang Gunung Kidul ya. Imam Muslim ini, Yai Bukhari Muslim. Waktu Imam Bukhari datang, Imam Muslim mempersilahkan Imam Bukhari duduk di tempat dia ngajar. Terus apa kata Imam Muslim? Wahai Tuan Syekh, izinkan aku cium tangan, uqabbilu yadaik wa rijlaik. Cium tangan dan kakimu. Gimana tuh Kiai? Orang Jawa cuma sungkem anak ke orang tua, disebut khurafat sama kawan. Yang tadi baru 4 tahun di sono. Eman gak? Katanya dia nih pakar sunnah. Yang sering nyebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata Imam Bukhari Muslim lelakunya gak diikuti. Imam Muslim cium tangan sama kaki. Syirik gak? Halo? Syirik gak? Berarti kalau sungkeman syirik nggak? Jadi kalau disuruh sungkeman sama orang tua mau nggak? Tapi nggak usah sungkeman sama saya, belum tua-tua amat. Itu adab Imam Muslim, maka Allah berkahi Imam Muslim. Ini kata banyak ulama ya. Imam Muslim tuh nggak lebih pinter dari Imam Nasai. Pernah dengar Nasai nggak? Barusan. Imam Muslim tuh nggak lebih pintar dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari juga, tapi di daerah Rusia itu. Kalau Muslim, murid beliau cuma beberapa bulan di daerah Persia, Iran sekarang. Sedangkan Tirmizi langsung di kampungnya. Nggak lebih pintar katanya. Tapi kok bisa? Bukunya lebih canggih, lebih rapi, lebih sahih dari kitab Tirmizi, lebih rapi dari kitab Imam Nasai. Yang belajar ilmu hadis pasti paham maksudnya. Nah itu Kiai, barokah, adab murid kepada guru. Semakin murid itu merendah kepada gurunya, semakin al-faid ar-rahmani, limpahan kasih sayang Allah itu ngalir. Tapi kalau kepalanya masih dongak, itu gimana air ngalir? Adakah air mengalir dari bawah ke atas? Dari lembah ke gunung kidul ada nggak? Yang ada dari gunung ke bawah ke kali. Semakin merendah, semakin banyak airnya. Imam Muslim merendah serendah mungkin, maka dia cium kaki gurunya. Tapi nanti jangan cium kaki kita ya. Itu yang pantas cuma Imam Al-Bukhari atau orang tua sendiri di rumah. Itu pantas. Diberkahi hidup beliau. Imam-imam inilah yang menurunkan hadis-hadis ke zaman kita sehingga kita tahu dalil zikir keras. Ya, zikir keras, ini salah satunya, ini zikir ba'da sholat. Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita. Sayyidina Abdullah bin Abbas main-main depan masjid. Itu dengar orang zikir, suaranya sampai ke depan masjid tempat dia main-main. Itu suaranya kenceng atau enggak? Zaman enggak ada mic. Apa kata Ibnu Abbas? Kanu yarfa'una aswatahum bi dzikrillah inda kulli maktubah.
Begitu dalam hadis, ada di Bukhari, ya, ada di Muslim. Saya nggak tahu Pak Kiai Bukhari Muslim hafal nggak itu, ya. Kayaknya ada di dalam hati atau di luar kepala, di luar bener. Afwan, afu Kiai. Apa artinya? Itu para sahabat dari masa Rasulullah sampai masa sahabat sampai di masa beliau. Kanu, mereka para sahabat, yarfa'una, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya bidzikr, dengan berzikir, bizikrillah, dalam berzikir kepada Allah setiap maktubah, setiap sholat wajib. Ini umum. Kalau di riwayat yang kedua disebut yuhallilun. Jadi orang kita kan nyebut tahlilan, apa? Tahlilan itu secara bahasa halala yuhallilu tahlilan. Apa artinya? Bukan haleluya, bukan. Halala yuhallilu haleluya, bukan. Nanti agama seberang marah lagi sama kita, ya. Halala yuhallilu tahlilan. Itu maknanya ada dua. Yang pertama, ayyakula la ilaha illallah. Makna yang kedua, ayyarfa sautah. Raf'us saut bidzikr disebut tahlilan. Ya, apa arti tahlil? Mengeraskan suara. Lihat di kamus kalau nggak percaya. Raf'us saut bidzikr. Mengeraskan suara dalam berzikir. Dan beliau mengatakan, kanu para sahabat yuhallilun, mereka mengangkat suara. Itu jelas hadisnya, lebih 40 riwayat. Nah, tadi Imam Syuuti sama Imam Sakhawi sepakat bab ini, bahwa zikir keras setelah sholat itu masyru', dianjurkan. Bersuara, ya, apalagi suaranya rapi, teratur. Kata teman, itu orang kesurupan kali ya? Saya mau tanya, emang ada orang zikir kesurupan? Hah? Yang ada kesurupan jin bola. Kenapa kalau kesurupan bola nggak masalah, kalau kesurupan nama Allah bermasalah? Setan ngalir di badan, sama bola ngalir di badan, sama zikrullah ngalir di badan, pilih mana? Hah? Kalau nama Allah ngalir di badan, teriak Allah la ilaha. Kalau bola ngalir di badan, gol. Kalau setan ngalir di badan, ngomongnya gimana? Tuhan dia tuli kali gitu. Tuhan gak tuli kok diteriak-teriakin. Nah ini hati-hati. Pakai dalil Sahih Bukhari lagi. Tuh Pak Kiai ini laku malam ini. Kalau punya Instagram langsung tuh 1000. Saya nggak punya. Jadi ada satu kisah Sayyidina Nabi SAW dengan para sahabat. Di situ disebutkan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat yang lain itu pulang perang. Naik gunung, turun gunung, masuk lembah, hutan, itu ada lagunya itu. Dan para sahabat ketika naik gunung, turun gunung itu mengangkat suaranya dalam zikir. Apa kata Nabi SAW? La tarfa'u aswatikum. Di riwayat Bukhari, irba'u ala anfusikum. Cukup diri kalian yang dengar. Fa innakum la tad'una summa wala ghaiba. Kalian tidak menyeru memanggil yang tuli dan gaib jauh. Itu beda babnya dengan yang zikir pada sholat. Nah, ada satu hadis bolehin, bukan malah bolehin, para nabi dan para sahabat zikir keras setelah sholat. Sedangkan riwayat ini, para sahabat zikir keras-keras pulang perang. Coba bayangin orang pulang perang zikirnya gimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya gitu.
Zikir yang begitu yang nggak boleh. Dia melupakan dirinya. Dikira zikir ini untuk diperdengarkan kepada Allah. Maka Nabi meluruskan isi kolbu orang ini. Sedangkan yang sholat, enggak. Yang di Madinah, yang di Masjid Nabawi dibiarkan. Atas sebab itulah Imam Malik, Imam ahli Madinah, guru Imam Syafi'i, tidak mempermasalahkan zikir keras. Kecuali ada orang baca Quran, itu lain. Nggak pusing kan ngaji begini? Ini semi-semi bahsul masail. Semi-semi. Ada zikir keras, ini dalilnya. Ada zikir nggak boleh keras, ini gimana cara gabunginnya? Nah, dalam ilmu usul fiqih ada namanya al-jam'u wa taufiq. Digabung. Gimana cara gabungnya? Yang dimaksud dalam hadis boleh, itu zikirnya, dia fokus ke dalam dirinya. Maka boleh keras. Sedangkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, mereka mengira kalau zikir keras-keras ingin memperdengarkan kepada Allah. Ini salah satu bentuk jama' wa taufiq. Cuma di Indonesia kan ada lembaga yang sukanya mentarjih. Ya boleh juga memilih salah satu riwayat. Nah, tapi tarjih itu ada kaidahnya. Kalau masih bisa disatukan, disatukan. Saya yakin mereka juga pakai itu. Jama' wa taufiq. Kayaknya puyeng pakai istilah gampang aja lah ya. Saya pakai hadis yang baru lah. Oke, kita tutup bab yang barusan. Berarti zikir keras boleh nggak? Sunnah nggak? Itu ajarannya Kiai Dukun apa Kiai Syar'i? Kiai Syar'i. Torikotnya apa? Qadiri atau Qadiri. Karena para kiai sudah sibuk mutolaah kitab, ngajar, lalu tirakatnya sudah berkurang, makannya banyak, nggak suka lagi ngerowot, tuh ngerowot kiai. Ya, yang makan apa? Ya, makannya sederhana, cuma pakai jagung gitu. Sudah jarang yang mau mutih, yang mutih malah orang kejawen. Orang kejawen karena sudah ditalak sama para ahli fikih, nggak mau lagi ngaku Islam, cukup ngaku ajaran tauhid. Nggak mau lagi disebut ajaran Islam, padahal baca doanya pakai syahadat. Padahal nyebutnya bismillah juga. Kenapa? Karena ahli fikih ya, terlalu kaku. Hari ini terlalu kaku, sehingga terbukalah jurang lebar, ini keberhasilan Londo. Tahu Londo nggak Bu? Londo tahu nggak Londo? Ya Londo dulu, kalau sekarang udah baikan kita. Londo dulu itu punya politik bikin pecah. Makanya di negeri kita ini, di tanah Jawa Tengah ini sudah 4 kerajaan kesultanan, benar nggak? Ya itu buatan mereka. Yang paling parah bukan itu. Kejawen Islam menjadi kejawen terus Islam. Nah, itu yang paling menyedihkan. Saya sedih dengan sejarah itu. Coba tanya sama pakar-pakar kejawen yang ngerti sejarah ini. Mereka sama memprihatinkan itu. Karena kiai sudah tidak tirakatan, nganggap mutih udah nggak bener, ngerowot udah nggak mau disebut ajaran Hindu Buddha, ya sudah, ada wirid gampang. Habis sholat, baca la ilaha illallah 165 kali. Mau nggak? Mau ya? Ambil ke wakil talqin atau mursyid-mursyid, khalifah-khalifah tarekat, muqaddam-muqaddam. Ambil ke mereka. Zikir itu bedanya kalau dapat di YouTube, di buku, sama dari guru tuh beda. Nih sama-sama baca la ilaha illallah. Satu dari YouTube. Nangis nih, pas denger YouTube nangis kan? Nah, ada yang nangis, ada yang bingung, kok temanku nangis kok enggak gitu. Ada yang
Satu lagi ketemu yang di dalam YouTube itu. Itu beda tuh, zikirnya beda. Ini kiai kalau ngomong, udah kamu amalin ini. Ketemu langsung, itu beda dengan denger di sosial media. Kekuatan ketemu itu, tubuh ketemu tubuh, wajah bermuajah, rohani ketemu rohani. Kolbu berhadap dengan kolbu. Baru nyatu dia. Baru kalau kiai ngomong, kamu amalin nih. Pasti dia amalin sama murid. Cuma kalau dari YouTube doang biasanya seingetnya. Apalagi pas lagi dengerin di motor atau di mobil, benar nggak? Pasti begitu. Nah itu kekuatan ketemu. Maka untuk mendapatkan rahasia zikir yang nggak perlu tirakat berat-berat, katanya bid'ah ya kan? Tirakat katanya ngikut Buddha Hindu, katanya gitu. Akhirnya ulama kita ringkes nih. Ya, makan kayak biasa. Kalau saya dulu Bapak Ibu, latihan zikir baca Allah, Allah itu nggak boleh makan yang bernyawa. Ya, pas kholwat itu. Nasi putih, ya putih itu kan dikit aja. Kadang-kadang cuma pakai apa namanya, ubi-ubi itu loh. Oh, ya. Zaman-zaman sekarang lebih enak, ada namanya kurma. Nah, saya makan kurma kemarin-kemarin. Kurmo. Udah lebih enak tirakat zaman now. Ya. Bener gak? Lebih enak. Coba tirakat zaman dulu. Imam Junaid, tahu Imam Junaid? Imam Junaid itu kalau tirakat makamnya sekali seminggu. Ada yang kuat? Saya nggak bisa mikirin sampai sekarang. Kok bisa orang makan sekali seminggu? Jangan coba ya. Nggak ada ijazahnya begitu sekarang, nggak ada. Ijazahnya udah ditutup. Tasawuf begitu, tasawuf berat itu udah ditutup. Ini Imam Salafus Soleh ini. Wafatnya 198 atau 97 298 Hijriah. Sekarang 1445. Udah jauh. Udah ditutup itu. Loh kok ada kiai muda baru pulang nggak tahu dari mana bilang ngerawat itu sama dengan Hindu Buddha. Coba tanya sama pendeta Hindu Buddha, pasti marah dia. Ya, karena di mereka nggak ada begitu. Orang dulu ngerawat itu kalau mau baca zikir atau mau ngambil kitab dalail. Tahu dalail nggak? Nah, itu di Purworejo ada istrinya Mbah Hudori. Itu suka ngerawat sampai mau wafat tahun lalu itu ya. Tahun lalu apa tahun ini? Ya, Tufiat ya, rahmatullah alaiha. Itu waliyah bab solawat. Wali Allah khusus solawat. Itu kitab solawat setebal ini, jika anaknya bangun satu rumah, dia solawatin 4.444 kali. Khatam. Masya Allah. Karena makannya nggak ribet kayak kita. Makannya ngerot dikit terus habis solawat. Itu Islami atau ngikut Hindu Buddha? Islami itu. Cuma karena kiai sekarang sudah jarang mau tirakat begitu, nih silakan amalin yang lebih ringan. Cukup zikir ba'da sholat la ilaha illallah. Gak sanggup 165, yaudah 100. Tawar menawar mulu ya. Gak sanggup, yaudah 33. Gak sanggup, 25. Sesuai dengan hadis 25. Gak sanggup, 10. Gak sanggup, sampean mati aja. Bukan jenengan lagi, sampean. Mau sakti nggak? Mau sakti?
Wah, berarti nggak ngikut kajian dari awal. Mau jadi hamba Allah yang maha sakti nggak? Mau? Hmm? Mau? Beneran? Nggak usah repot-repot. Kalau kita diserang orang, masuk ke dalam benteng. Bentengnya Allah namanya apa? La ilaha illallah. Itu hadis qudsi itu. Kok bisa juga? Udah baca Allah masih kena sihir. Itu bukan sihir, itu sakit medis. Nggak ada ceritanya orang baca la ilallah dengan lisan dan kolbunya kena sihir. Kecuali Rasulullah menunjukkan aku ini manusia, maka beliau pernah kena sihir sekali. Turunlah surat kul yang 3 itu. Kul walahad kul falaq kul minas. Nggak ada lagi beliau kena sihir. Ya, mau dilindungi Allah. Coba amalkan la ilaha illallah. Berapa tadi? Nggak sanggup? Nggak sanggup? Nggak sanggup? Nggak sanggup lagi? Ya harus sanggup lah. Coba la ilaha illallah. Berapa detik? La ilaha illallah. Berapa detik? 2 detik. 165 kali 2. Cuma 300-an detik bagi 60. Piro? 5 menit. Buka YouTube bermenit-menit. Ngintip status si dia bermenit-menit. Jam-jam. Waduh, Kiai berjam-jam tuh. Kok bisa ngintip kekasih duniawi bermenit-menit, sedangkan kekasih sejati yang tinggal di daerah hutan pohon jati mestinya ngintip kolbunya lebih lama. Jadi orang kenapa pakai gerak la ilaha illallah? Karena itu titik, namanya titik latifah qalbiyah. Latifah qalbiyah itu kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia benar-benar semua, kalau dia rusak semua. Walaupun baca kitab 1000, kalau di sininya ada iri dengki, sama murid di engki, iri dengki. Siapa tadi imamnya? Coba sekarang, masyhur gak Imam Zuhli? Yang dimasyhurkan Allah siapa? Imam yang terzalimi, Imam Bukhari. Tuh, sampai jadi nama coba di Gunung Kidul. Kiai Bukhari. Maaf Kiai belum disebut-sebut namanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau kita punya orang yang kita suka, terus nama kita disebut-sebut sama dia, status kita diintip-intip sama dia, senang nggak? Kata temanku, ada kiai aplikasi ngintip orang yang ngintip. Pasti kiai nggak tahu. Alhamdulillah, ngintip orang yang ngintip. Tuh wajah-wajahnya ada yang tahu ini sebagian. Kita diintip nih, bisa diintip balik. Siapa yang melihat kamu pada hari ini gitu. Ah, ini ada pakarnya satu nih. Ada caranya. Pas dilihat sama si doi, ada orang yang disuka. Deg-degan itu. Alhamdulillah, statusku dilihat. Ya. Normal nggak? Normal. Jika kita jatuh cinta kepada orang baik, Allah maha baik. Jatuh cinta kepada yang wajahnya cakep, tampan, cantik, Allah lebih indah dari semuanya. Maka harusnya kalau nama kita disebut di sisi Allah,
Status kolbu kita diawasi oleh Allah. Bahasa Arabnya muraqabah atau yattali'u. Innallaha yattali'u ala khalqihi. Allah menilik, ngintip kolbu kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya. Maka Allah ampuni siapa saja hamba selama di kolbunya tidak ada nama kecuali nama dia. Berat nggak? Di kolbu kita yang ada aja nama Allah. Berat nggak? Kalau nggak punya mursyid. Kalau punya mursyid gampang. Dibantu sama mursyid. Mursyid nanti bantu. Bantunya namanya pakai talqin. Dibimbing satu-satu. Istighfarnya dibantu. Kan bapak biasa kan, ibu bisa istighfar nggak? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak ada rasanya kan? Karena nggak pernah dibimbing. Coba kalau pernah dibimbing talqinnya, istighfarnya. Tadi syahadat gitu doang, saya belum ngajak yang lebih serius loh. Itu baru di bab syahadat. Dari dulu syahadat kan, mau sunat syahadat, mau kawin syahadat. Nggak nangis kan? Nggak berlinang air matanya. Giliran tadi banyak yang mulai berlinang, walaupun tidak semua. Ada yang masih bingung kenapa hatiku keras. Ya nggak apa-apa, merasa hati keras itu bagus daripada merasa hati lembut. Suara apa itu? Alhamdulillah. Ada orang pesta ya. Ya, berarti itu alamat kita mau selesai. Apabila seorang hamba ingin namanya disebut, ingin disebut di Instagram langit, di YouTube-nya Arash, di mana lagi? Di smartphone-nya para malaikat, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hadis qudsi, ini hadis penutup ya. Man dzakarani, siapa yang menyebut-nyebut namaku, fi malain, dalam keramaian, apakah di masjid, di majelis, apakah di pasar, apakah di kantor, zakartuhu fi malain, aku akan sebut nama dia di keramaian. Kalau Allah nyebut keramaian, keramaian mana? Keramaian langit. Jadi artis di langit, followernya banyak di sana. Nanti Allah bilang, hei para malaikat nih, Sahih Bukhari, saksikan aku jatuh cinta kepada si fulan, maka cintailah. Itu sama dengan bilang ini, aku senang sama si Anu, coba akunnya di follow, di like. Jadi apa yang terjadi di alat-alat sosial hari ini, itu sebenarnya imitasi daripada yang Allah lakukan. Sehingga adalah hamba-hamba Allah, followernya bukan yang main smartphone, tapi followernya mulai dari manusia, hewan, bahkan tumbuhan, bahkan benda-benda yang menurut kita mati. Suatu kali Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut Hanbali, itu disiksa sampai dipelorotin sarungnya. Itu dia ngomong ke sarungnya, wahai sarungku, takutlah kepada Allah, tutup auratku. Naik sarungnya, nggak bisa lagi diturunin. Bisa begitu. Kenapa? Itu sarung followernya Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi sibuk khidmat ke ibunya. Tahu-tahu datang bapak-bapak, lapor, wahai bapak, wahai Imam Ahmad, anakku, putriku kesurupan, tolong diruqyah. Kata Imam Ahmad, saya lagi sibuk, ini sendalku, tolong ketuk kepala dia. Dia ambil tuh sendal, ketuk dong, bukan begini, bukan. Hancur nanti bonyok kepalanya. Cuma begini. Jinnya pergi. Jinnya takut sama bau sendalnya. Kalau sendal kiai gimana?
Tapi kalau sudah dapat gelar kiai dukun tuh takut jin itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sendal abdinya Imam Ahmad. Dia ngabdi ke Imam Sakti coba. Apalagi Rasulullah SAW. Apalagi rambut Rasulullah SAW. Apalagi selendang Rasulullah. Apalagi sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu benda-benda sampai hari ini masih dijaga. Bapak Ibu saudara-saudariku yang melakukan Allah. Maka artis-artis langit itu orang yang nyebut pencipta langit dan bumi di dunia. Maka pertanyaan terakhir saya, lebih afdol bumi apa langit? Langit. Kenapa Pak? Udah atasnya lagi. Aras di atasnya langit lagi. Ayo. Ini udah benar tapi kurang pas. Kurang benar maksudnya. Waduh, kiai. Kok kiai yang jawab? Bocorin jawabannya kiai. Alasannya belum. Apa alasannya kiai? Kenapa bumi afdol? Masya Allah. Aduh, aku nggak bawa rida kiai kalau kasih hadiah ini. Amin. Lebih afdol bumi apa langit? Bumi. Kenapa di bumi? Kalau di langit kan para malaikat, presidennya, malaikat Jib. Kalau di bumi siapa? Rasulullah SAW, kekasihnya Allah. Para nabi turun ke langit apa turun ke bumi? Para nabi ada malaikat gak atau cuma manusia? Manusia semua. Jin aja gak ada. Malaikat gak ada yang jadi rasul. Rasul seperti tugas itu kecuali rasul bermakna messenger. Dalam pengertian pengirim surat. Pengirim pesan. Tapi Rasulullah dalam pengertian tugas di bumi itu cuma para nabi dari golongan manusia. Coba kalau nabinya jin ngajarin sholat kan bingung Pak, mau lihat apa? Benar nggak? Ya, itu di pohon-pohon ada yang tinggal tuh. Ya, ikut ngaji loh Bapak Ibu. Karena udah sering zikiran di sini. Ya. Udah sering zikiran, jadi dia sudah biasa. Ya, udah biasa dengan zikir la ilaha illallah. Makanya kalau makan daging, tulangnya jangan digigit lagi. Itu nanti dibuang atau ditaruh di tempat yang khusus. Maka orang dulu saking bijaknya, mereka sebut ini sesajian untuk temanku. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan tulang-tulang. Kenapa? Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Ini Nabi ngomong nih, hadis sahih. Itu makanan yang disajikan untuk temanmu dari kalangan jin. Maka sesajen itu awalnya tidak khurafat. Kok lama-lama sekarang jadi khurafat? Saya nggak ngerti itu siapa yang mulai duluan. Mau perang tuh siapa duluan tuh ya? Ada yang mau ngajak perang itu namanya itu. Jadi mau terkenal di langit, sebut nama yang punya. Coba sekarang Pak, satu aja. Jika megang smartphone-nya 1 jam sehari, sebutlah nama Allah, lepas itu smartphone, nonaktifkan, juga 1 jam sehari. Nggak usah langsung dibagi-bagi aja. 1 jam itu dibagi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Gampang tuh. Habis sholat 10 menit, berarti 50, tambahin tengah malam 1, sebelum tidur. Nah ini satu ilmu yang ditinggal sama orang Islam. Maka orang Islam tidur nggak ada nur. Tidurnya manar. Orang Islam itu kata Nabi, kalau mau tidur wudhu dulu. Habis itu zikir dulu. Zikirnya disebut zikir Fatimah. Hatta Sayyidina Ali ngamalin coba.
Semua thariqah lewat Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Ali ngamalin. Aneh hari ini, malam-malam ini, mohon maaf, kok ada orang thariqah atau mursyid thariqah mau tidur, tidur aja. Nggak ngamalin zikir Abu Turuq As-Sufiyah, bapak cikal bakal ilmu tarekat sufi. Kok nggak mau ngamalin? Jadi sufi itu nggak lebih daripada zikir, ilmu mengenal Allah. Dua aja. Nggak ada urusannya sama gila, nggak ada urusannya sama bid'ah, nggak ada. Cuma dua itu aja. Zikir, ma'rifat mengenal, nggak ada lagi urusannya. Itu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali ini sulit dikalahkan. Kenapa? Mau tidur, bahasa orang Jawa dulu apa? Semedi dulu. Semedi itu sudah diislamkan, kita sebut zikir. Mau tidur zikir dulu Pak sebentar. Ya. Mau hatinya Allah jaga, Allah yang maha sakti menjaga hidup kita. Coba ingatlah yang maha sakti sebelum kita tidur tidak berdaya. Pasti bangun tidurnya ingat zat yang maha sakti itu. Ya, insya. Jadi kesimpulan kajian malam ini mulai dari cerita Syekh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu sirrahu, Syekh Abdul Rauf Singkili, Abdul Muhi, Pemijahan Syatari, dan semuanya sampai ke zikir langit dan bumi, selebriti langit dan bumi. Kesimpulannya sederhana. Fa'lam, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasannya tiada yang berhak disembah, tiada penggerak alam semesta, tiada yang menjagamu, tiada yang menolak mara bahaya darimu kecuali Allah. Fa'lam annahu, maka ketahuilah. Adakah kalimat la ilaha illallah tapi nggak ada orangnya? Ada nggak? Berarti ayat ini memerintahkan, maka cari tahulah kalimah ini pada diri pewaris-pewaris Rasulullah. Karena kalimah ini nggak mungkin jalan sendiri. Zikir itu nggak ada kecuali di zakirnya, muzakirnya. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, barangkali itu selamat berzikir, selamat berthariqah, selamat menjaga merawat akidah ahlus sunnah, selamat mencintai negeri ini, negara yang kita cintai NKRI. Al-Fatihah.